Apa kabar? Sehat, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita semuanya dalam pertolongan Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita Sunday School today from home. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya? Ya. Oke, silakan Kak Ken pimpin doa. Dan teman-teman semuanya lipat tangan ya di rumah masing-masing. Kita tutup mata, tunduk kepala dan berdoa. Silakan Kak Ken yang pimpin sekarang. Teman-teman, mari kita berdoa. Berkati Tuhan, kami mau Sunday School, berkati supaya kami dapat tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mari bersama-sama kita yel-yel Kids Worship. Ayo kita sama-sama berdiri dan bersukacita memuji Tuhan. Yeay, mari kita semua bersukacita. Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Sekali lagi. Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari ya, semua sekali lagi. Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, 4. Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak dan Kendita, Iya, Pak Hari. kita masih bersemangat, masih bersukacita memuji Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang hebat, Allah yang menjaga semua anak-anak, Allah yang menjadi teman dengan kita waktu kita sedih, waktu anak-anak sakit, Tuhan menyembuhkan. Waktu kita berdoa, Tuhan ada untuk kita. Kita tetap menyanyi buat Tuhan, Yesus Raja kita. Mari kita bersama-sama menyanyi. Aku menyanyi bagi Yesus yang terhebat. Yuk semuanya, ya bersukacita. Semuanya berdiri dong, ya sama-sama. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Aku menyanyi bagi Yesus Rajaku. Aku menyanyi
kasih Tuhan, kita menjadi anak-anak yang juga harus hidup mengasihi orang tua, Mengasihi teman, mengasihi siapa lagi? adik kakak. Mengasihi adik kakak dan mengasihi semua, karena kasih Tuhan itu membuat kita bersatu, saling mengasihi. Kita akan nyanyi sama-sama ya. Masih berdiri nggak ya teman-teman? Masih dong. Oh iya, anak-anak semuanya masih berdiri ya. Kita akan nyanyi sama-sama kasih Yesus. Kasihnya menyatukan kita. Kasihnya tidak membuat kita berbeda-beda. Semuanya kita sama dalam Tuhan. Yeay. Kasih Yesus. Kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan. Yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Lihat wajahmu ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku. Ada kemuliaan Allah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan. Yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kulihat wajahmu. Kulihat wajahmu. Kulihat wajahku. Ada sukacita. Kita lihat aja teman-teman. Ku pandang wajahmu. Kau pandang wajahku. Ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, Kak Tari, Kendita ada di Surabaya, di Sidoarjo, teman-teman semuanya, anak-anak semuanya di seluruh Indonesia, kita semuanya satu dalam Tuhan, kita bersaudara. Kita akan menaikkan pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Kak Tari, orang Jawa, Kendita orang apa ya? Sukunya suku apa? Indonesia. Oh, orang suku Indonesia, sukunya Bali, Jawa, Kupang, campur jadi satu. Dan kita semuanya bersaudara. Kita akan memuji Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua kita nyanyikannya dalam bahasa Nias. Sekalipun Kak Tari orang Jawa, sekalipun Kendita orang Bali, campur Jawa, campur Kupang, dia akan menyanyikan juga dalam bahasa Nias karena kita semua bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Oke, mari kita semuanya menyanyi bersama. Ya, saya ikut gerakannya ya. Dalam Yesus, angkat ya. Kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Bahu Yesus asam buah ita. 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 Yaga enggedewa ara. Bahu Yesus asam buah ita. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Ya, siap ya? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 buahnya besar, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya kakek. Baik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Buah lagi, buah lagi. Yeah, yeah, yeah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Sisi. Selamat pagi Kak Tari. Kak Tari, hari ini aku mau denger cerita sekolah minggu. Boleh ya? Boleh. Ngomong-ngomong, pita rambutnya Sisi kok hanya sebelah ya? Oh, iya ya. Tadi aku waktu mau berangkat sekolah minggu, aku lupa pakai sebelahnya. Oh gitu, kamu masih lupa. Oke, nanti coba Kak Tari akan cari di mana ada pita. Mungkin teman-teman ada yang punya. Enggak Kak Tari, aku itu sudah punya sendiri. Oh gitu, oke. Sekarang Sisi, ya, Sisi akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Tari. Ya, Kak Tari akan cerita dan Sisi, ya, Sisi akan menjadi pendengarnya bersama dengan teman-teman. Ya teman-teman ya, oke, kita tenang-tenang dan jangan kemana-mana. Oke, ya pasti dong. Anak-anak Kids Worship itu loh Sisi kalau dengar firman Tuhan tuh sangat perhatian. Apalagi kalau ditemani oleh Sisi, teman yang baik hati. Oh iya, mereka suka dengan aku ya. Ya kalau kamunya baik-baik toh. Kalau kamu dengar firman Tuhan baik-baik pasti juga mereka ikuti. Oh gitu, iya pasti. Nah, Sisi bersama dengan anak-anak Kids Worship semuanya, mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Ya, tapi tunggu dulu sebelum dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Iya Kak, aku tadi kok tunggu-tunggu kok belum ada doa ya. Iya, sekarang Kak Tari yang akan pimpin. Sisi tenang-tenang, tundukkan kepalanya, dan bersama dengan anak-anak semuanya, Kak Tari juga, Kak Tari yang akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini bersama dengan teman-teman kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan. Tolong semua kami, tolong anak-anak Kids Worship dan Kak Tari yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, aku mau tenang-tenang Kak Tari. Apa sih ceritanya hari ini ya? Aku penasaran. Jangan ribut-ribut. Waktunya dengar firman Tuhan. Oke, aku mau dengar firman Tuhan. Ya. Oke, teman-teman, ayo kita dengar firman Tuhan ya. Oke, semuanya mari kita dengar firman Tuhan. Asik, aku mau dengar firman Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf adalah anak Bapak Yakub.
Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh Bapak Yakub. Suatu hari Yusuf diberi pakaian yang sangat bagus. Wah, hati Yusuf sangat senang dengan pakaian itu. Yusuf selalu berada di rumah saat kakak-kakaknya pergi ke ladang menggembalakan kambing domba kepunyaan ayahnya. Kakak-kakaknya merasa iri dengan Yusuf karena Yusuf sangat dikasihi oleh papanya. Suatu hari waktu kakaknya menggembalakan kambing domba, Yusuf diberi tugas oleh papanya untuk mengirim makanan. "Hei Yusuf, antarkan makanan ini kepada kakak-kakakmu ya." "Siap Papa." Yusuf dengan semangat pergi mengantarkan makanan itu kepada kakak-kakaknya. Saat sampai di suatu tempat, Yusuf tidak melihat, tapi dia berjuang. Dia bertanya kepada orang-orang yang di situ, "Apakah kalian melihat kakak-kakakku?" "Oh ya, kakak-kakakmu ada di sana. Pergilah ke sana, pasti kamu menemuinya. Mereka membawa kambing dombanya ke sana." Yusuf pergi ke sana mengantarkan makanan itu buat kakak-kakaknya. Dari kejauhan, kakak-kakaknya melihat Yusuf. "Itu anak kesayangan Papa. Dia datang. Bagaimana nanti kalau kita tangkap dia, kita bunuh dia?" Kakak-kakaknya merencanakan kejahatan karena dia sangat iri. Anak-anak, saat Yusuf sudah dekat, Yusuf berkata, "Hai kakak-kakak, aku bawa makanan untukmu. Ini kiriman makanan dari Papa." Waktu dekat, Yusuf ditangkap. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sesudah ada pedagang dari negeri seberang yang lewat. Wah, kakak-kakaknya berencana, gimana dia gak usah kita bunuh, tapi kita jual aja dia. Dan Yusuf dijual menjadi budak di Mesir. Yusuf dibawa jauh pergi dari negeri papanya. Yusuf dibawa pergi ke sana. Yusuf tinggal di rumah Potifar, anak-anak. Saat di rumah Potifar, akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Aduh, sudah susah ya. Karena kakaknya iri, dia dimasukkan ke sumur, dijual. Lalu di rumah Potifar dia jadi budak. Terus di situ dia difitnah lagi. Difitnah itu apa sih Kak Tari? Difitnah itu dia nggak lakukan kejahatan, tapi dipikir buat kejahatan. Dilaporkan oleh istri Potifar bahwa Yusuf buat kejahatan. Jadi Yusuf dimasukkan dalam penjara. Waktu dimasukkan dalam penjara, itu Yusuf bekerja dengan rajin dan Tuhan tetap memberkati dia. Dan anak-anak tahu, karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf, Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Mimpi juru minum dan mimpi juru roti. Suatu hari, bukan hanya mimpinya juru minum dan juru roti, tapi juga mimpi Fir'aun yang Yusuf tahu. Dan sampai akhirnya Tuhan memberikan luar biasa berkat dan Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi Fir'aun dan akhirnya diangkat jadi pegawai, jadi pejabat di negeri itu. Dan Yusuf diberi kecerdasan lagi oleh Tuhan untuk mengatasi kelaparan yang terjadi di negeri itu. Waktu terjadi kelimpahan, tahun-tahun panen, itu semua makanan oleh Yusuf disimpan di gudang-gudang. Waktu itu, jadi di Mesir sangat banyak makanan, tapi di negeri Bapak Yakub gak ada makanan anak-anak. Lalu Bapak Yakub mengutus anak-anaknya untuk pergi ke Mesir. Saudara-saudaranya Yusuf datang ke sana. Kita lihat yuk, seperti apa ya? Apakah Yusuf membalas kejahatan kakak-kakaknya itu? Gara-gara kakaknya Yusuf dijual, gara-gara kakaknya Yusuf bekerja di rumah Fir'aun, gara-gara kakaknya akhirnya Yusuf dipenjara dan jauh dari papanya, jauh dari adiknya Benyamin. Bagaimana ya selanjutnya? Kalau ada orang yang sudah jahat kepadanya, terus orang itu datang lagi mau minta makanan, mau beli makanan, gimana Yusuf ya? Yuk kita lihat sama-sama. Hebat sekali kelaparan di negeri itu.
Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup.
Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat bagaimana sikap Yusuf kepada kakak-kakaknya. Yusuf tetap berbuat baik. Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya karena dia sudah mengampuni. Dia tahu kakak-kakaknya jahat kepada dia, tapi dia juga tahu karena Tuhan yang menempatkan Yusuf jadi pejabat di situ. Mungkin kakak-kakaknya itu melakukannya dengan hati yang iri dan benci, dengan hati yang jahat, tapi Yusuf tahu bagaimana Tuhan memberkati dia, Tuhan menolong dia, Tuhan menjadikan dia pejabat di sana, dan dia bisa membantu kakak-kakaknya, bisa mengirimkan makanan untuk papanya. Wah, luar biasa ya hati Yusuf, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Sekalipun mereka dahulu jahat, tapi Yusuf mengasihi, dan akhirnya kakak-kakaknya menyesal ya. Kakak-kakaknya menyesal. Wah, sempat ketakutan sih tadinya mereka, sempat tahu jangan-jangan Yusuf kembali membalas kepada kita. Ternyata enggak. Anak-anak, mari kita belajar mengasihi seperti Yusuf. Kakakmu atau adikmu yang pernah mukul kamu, yang pernah jahatin kamu, pernah ngusilin kamu, gangguin kamu waktu belajar, pernah ambil makananmu, ya. Anak-anak mengampuni ya, mengasihi ya. Ada teman-teman yang sudah menyakiti hatimu, kamu mengampuni ya, mengasihi. Percayalah, Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan memberkati kalian semua. Yusuf yang dikasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saat dia mengasihi saudara-saudaranya, dia juga hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Anak-anak, mari kita hidup mengasihi. Mengasihi saudara kandung, mengasihi kakak atau adik, mengasihi setiap orang, teman-teman yang sudah menyakiti kita. Tidak mudah, tapi mari kita belajar dari juga Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Kita yang gak taat, kita yang malas doa, kita ini yang gak disiplin, tapi sama Tuhan tetap dikasihi oleh Tuhan, tetap dicintai, dan bahkan Tuhan tetap mau lahir untuk kita. Tuhan mau mati untuk kita. Tuhan menyelamatkan kita. Saat kita berdosa, Tuhan mengampuni dan mengasihi kita. Maka mari kita juga hidup mengasihi orang lain dan mengasihi sesama kita. Oke anak-anak, ayat hafalan kita terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Anak, mari kita berdoa ya, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini kami belajar dari Tuhan Yesus yang mengampuni kami. Kami juga belajar dari Yusuf yang mengampuni dan mengasihi kakak-kakaknya. Ajari kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami hidup mengasihi, ajari kami hidup mengampuni. Dalam berkat-berkat Tuhan, kami menikmati pengampunan Tuhan. Dalam berkat Tuhan, kami juga mengampuni teman-teman kami atau saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Caca, selamat
pagi, Jaja. Selamat pagi. Loh, Jaja kenapa pagi, yo? Sisi. Selamat pagi. Oh. Selamat pagi, anak. Mon. Jangan dulu, jangan Tolong aku, sedih. Mon. Kenapa nih? Aku ini Kenapa? lagi pusing, lagi lapar. Karena makananku diambil sama si Pan. Dia Oh. pergi ke sana, diambil makananku, pulang ke Makarti dia. Jaja. Tunggu dulu. Jaja, kamu itu nangis makananmu dibawa sama Pan. Dibawa Pan ya? Iya, dibawa Pan pulang kampung. Alah. Semua jatahku 1 tahun dibawa sama Pan. Alah. Meskipun itu kita tetap harus seperti Yusuf. Yusuf saja mengasihi temannya, meskipun dia dibuang, dijual, dijadikan pekerja. Dia terus mengasihi kakak-kakaknya. Oh, berarti tadi Mon itu dengar ceritanya Kak Tari ya? Iya. Oh, Aku sudah ngantuk. iya lapar, harus ini gitu. Gimana aku lapar? Kita ini ya, iya, kita ini harus mengasihi saudara. Sekalipun mereka itu sudah jahat Kak Tari ya, harus tetap sayang. Iya, harus betul. mengampuni, harus mengasihi seperti Yusuf, seperti juga Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Iya ya, teman-teman, kita harus mengasihi mereka, mengasihi yang sudah sudah jahat dengan kita, ya kan, Jaja? Ya kan, Jaja? Loh, kok kamu masih sedih? Aku lapar. Tenang. Oh, kalau kamu lapar, Ayo ke kamu rumahku dulu. Ayo ke rumahku. Ayo, dadah. Aku mau ke rumahmu ya. kita ke rumah. Ayo. Makan. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu teman-teman ya. Sisi, selamat hari Minggu. Ya Kak Tari, selamat hari Minggu. Aku mau dadah sama teman-temanku semuanya. Dadah. Oke, dadah. Dadah Sisi, dadah Kak Tari. Dadah. Oke, Tuhan memberkati ya. Bye-bye. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan berikanlah persembahan. Oke, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Sekarang persembahannya dimasukkan. Nanti ada waktunya kita akan bawa ya persembahan ini ke rumah Tuhan. Tapi ingat persembahan ini kepada Tuhan. Oke. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kita. Silahkan Ken, silahkan persembahannya kepada Tuhan dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Semuanya ikuti sekali lagi ya. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan, Kami kami sudah memberikan persembahan. sudah memberikan persembahan, terimalah Persembahan dari kami dan juga supaya Engkau senang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah,
pasti anak-anak semuanya dalam kasih setia Tuhan dan Tuhan sudah menolong kita. Oke, kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan kita akan menutup Sunday School kita hari ini dengan doa berkat. Adik-adik, mari kita berdoa untuk doa syafaat kita pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh beribadah sekalipun melalui YouTube. Terima kasih Engkau sudah memberkati, biarlah firman yang sudah kami dengar, biarlah puji-pujian kami, firman itu menguatkan kami, pujian-pujian itu menyenangkan Tuhan, dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berdoa saat ini, mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Engkau berkati bangsa negara kami, biarlah bangsa negara kami boleh segera menyelesaikan, melewati pandemi yang ada. Kami mohon dalam nama Yesus, biarlah kami boleh kembali bersekutu lagi di rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu dengan teman-teman kami secara tatap muka. Biarlah Engkau berkati kami. Jagai kami juga dari COVID-19. Lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak yang ada dalam Kids Worship. Biar Allah memberkati dalam sekolahnya. Biar Allah memberi kecerdasan, memberi kepandaian, dan memberi hikmat Tuhan. Sehingga semua anak-anak boleh memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan dipuji karena anak-anak Kids Worship, anak-anak yang menjadi berkat. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati orang tua yang setia mendampingi, yang setia menemani anak-anak dalam ibadah, baik Sunday School maupun ibadah Sabtu Ceria. Engkau berkati Tuhan anak-anak orang tua yang ada. Juga berkati kuota. Biarlah Engkau berikan kuota kepada kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah sekalipun online. Berkatilah Tuhan Yesus. Juga berkati kakak-kakak yang ada, baik Kak Tari, Kak Cindy, baik Kak Ken, baik juga semua kakak-kakak yang lain. Tuhan berkatilah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja Metodis Injili Rumah Penjunan. Engkau berkati Tuhan sebagai fasilitator dalam kegiatan Sabtu Ceria maupun Sunday School. Biarlah Engkau berkati Rumah Penjunan. Semakin hari, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur boleh menaikkan setiap syafaat kami. Dan kami percaya Engkau mendengarkan syafaat kami. Karena kami mengalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku, kembalilah dalam aktivitasmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita akan yel-yel Kids Worship. Kids Worship, sehat, kuat,